ketentuan infak dan sedekah ini yang pertama itu tertuang dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15-18. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Sekarang kita bahas terjemahannya ya. Kita baca terjemahannya dari masing-masing ayat. Ayat yang ke-15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, ini kontras dengan ayat yang ke-16. Ya, artinya adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Dan Allah pun berfirman menyangkalnya dalam ayat ke-17. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan pada ayat 18, kamu tidak mengajak memberi makan orang. Fa'amma adapun al-insanu manusia, idza apabila ibtalahu mengujinya rabbuhu Tuhannya, fa'akramahu dia muliakannya, wa na'amahu diberinya kesenangan, fayaqulu maka dia akan berkata, akraman memuliakanku, faqadara membatasinya, rizqahu rezekinya, ahanan menghinakanku, kalla sekali-kali tidak, bal sebenarnya kamu la tukrimuna tidak memuliakan al yatim anak yatim, wala tahadduna tidak saling mengajak, tu'amil miskin memberi makan orang. Al-Fajr ayat 15-18. Pada ayat 15 Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, ketika Allah memberikan rezeki, maka mereka akan berkata Allah memuliakanku. Begitu. Nah, di sini itu menurut Ibnu Katsir itu sebenarnya Allah itu mengingkari orang yang menganggap bahwa rezeki adalah sebuah kemuliaan. Allah Tuhanku memuliakanku, gitu ya, sebuah kemuliaan. Fayaqulu rabbi akraman. Karena apa? Karena banyak rezeki itu bisa jadi bentuk ujian juga. Kalau kita dapat rezeki itu, kita lantas akan tetap taat atau justru akan lupa. Itu. Ayat yang ke-16 itu berbalik dari ayat yang ke-15. Pada ayat ke-16 Allah berfirman, wa amma idza mabdalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika Allah menguji mereka mengurangi rezekinya, mereka berkata bahwa Tuhanku menghinakanku. Ingat loh, rezeki yang sempit bukan sebuah kehinaan, tapi sebuah ujian. Lagi-lagi ujian, sabar atau tidak. Jadi ketika kita diberi kelapangan rezeki, kesempitan rezeki, itu semuanya sebenarnya ujian kok dari Allah. Nah, sungguh banyak dan sedikitnya rezeki Allah yang menghendaki. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah manusia bergantung hanya kepada Allah. Jika banyak rezeki, bersyukur dan berbagilah. Jika sedikit rezeki, bersabarlah dan tidak menyalahkan siapapun. Allah menyangkal pernyataan orang-orang tersebut dengan kata kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim, sesungguhnya kamulah yang tidak memuliakan orang-orang yatim. Orang-orang yatim ini memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah. Bahkan Nabi pun bersabda dalam sebuah hadis yang artinya sebaik-baik rumah orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Namun seburuk-buruk orang Islam, rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat.
ini sebuah peringatan gitu loh, untuk kita harus berhati-hati terhadap anak yatim. Kan apa? Karena mulia. Orang yang memelihara anak yatim kelak di akhirat itu akan bersanding dengan Rasulullah. Seperti hadis Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah, hakadah aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Maksudnya apa? Jari telunjuk dan jari tengah itu kan berdekatan. Dia sangat mudah sekali untuk didekatkan. Nah, kita nanti di surga akan bersanding dengan Rasulullah jika kita menyayangi anak yatim tepat di sebelahnya Rasulullah. Sekarang masuk pada Quran surah Al-Fajr ayat 18. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin, bukan malah mencegahnya. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama, sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah Al-Maun ayat 1-3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal yadu'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Bagian pertama, yakni menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawman la bay'a fihi wala khullata wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Adapun arti mufradat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 254 yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, razaqnakum, rezeki kalian, min qabli, sebelum datang ayat yaumah, datangnya hari tidak ada lagi jual beli, yaitu berarti dari la bai'ah wala khullatah, dan tidak ada persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat, wal kafirun, orang-orang kafir, humudz zalimun, itulah orang-orang yang zalim. Adapun analisis Quran surah Al-Baqarah ayat 254 itu ada 3. Yang pertama, perintah menafkahkan harta, baik sedekah yang wajib, yakni zakat, maupun sedekah yang sunnah. Yang kedua, infak merupakan konsekuensi logis seorang yang beriman. Jadi kita kalau orang beriman itu pasti mudah untuk melakukan infak. Dan yang ketiga, mensegerakan infak. Kalau sudah ada niat untuk berinfak, segerakan, jangan ditunda lagi, karena setan itu selalu membisikin kita untuk menunda-nunda terus, dan akhirnya bisa tidak jadi. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254, yang pertama, keutamaan berinfak dari rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, infak adalah salah satu konsekuensi dari keimanan, dan kikir adalah kekurangan dalam iman. Jadi kalau kita tadi sudah saya sebutkan, kalau kita orang yang beriman pasti tangan kita tuh ringan untuk melakukan infak. Tetapi kalau iman kita kurang, itu biasanya kita kikir, kita pelit, mau berinfak kita masih mikir-mikir lagi dengan banyak pertimbangan. Orang masuk yang ketiga, yakni peringatan bahwa seorang yang memperoleh rezeki semata-mata dengan usahanya sendiri, tidak memperoleh rezeki semata-mata dengan usahanya sendiri, namun usaha hanyalah sebab, yang menjadikan sebab hanyalah Allah. Jadi ya ketika kita membuat rezeki, jangan kemudian kita berkata, oh ini karena usaha saya sendiri, saya dapat ranking 1 karena saya belajar terus, rajin terus gitu. Iya, memang ikhtiar itu juga, usaha itu juga menjadi penentu, tapi sekali lagi hasil akhir itu Allah yang bilang, yang kun fayakun, itu adalah Allah. Kun, terjadilah, fayakun, maka terjadilah, itu Allah yang menentukan.
gitu. Yang keempat, bahwa sampai pada saat itu, yakni kiamat, tidak ada lagi kemungkinan untuk sampai kepada apa yang diinginkan dengan sarana apapun yang biasa mereka inginkan. Jadi sebelum kita menemui kiamat, yuk kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berbuat kebaikan. Adapun yang kelima, yakni syafaat, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Mereka tidak bisa menerima cahaya keimanan, tidak bisa menerima cahaya dari Allah. Karena apa? Karena kekufuran adalah kezaliman yang paling besar. Adapun yang keenam, yakni seseorang tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya setelah dia meninggal. Harta tidak bisa dibawa mati. Makanya selama kita hidup, yuk kita manfaatkan harta itu untuk sebagai amal ibadah kita yang nantinya itu menjadi amal jariah kita ketika di akhirat kelak. Bagian kedua, yakni menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan yakni nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir dari butir tersebut itu akan tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Sekarang kita masuk pada arti mufradat. Yang pertama, masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Itu artinya adalah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta. Fi sabilillah, di jalan Allah, kamasali habbah, seperti sebutir biji, ambatat sab'ah, yang menumbuhkan 7 sanabila tangkai, fi kulli sumbulati, pada tiap tangkai mi'ata habbah ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu, Allah melipat gandakan lima yasha, bagi yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, Allah Maha luas, lagi Allah Maha mengetahui. Adapun asbabun nuzul untuk surah ini, yakni berhubungan dengan peristiwa yang dilakukan sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang menyumbangkan hartanya pada perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk itu, dua sahabat ini menyumbangkan hartanya berapa? Abdurrahman bin Auf itu memiliki 8.000 dirham. Dia sumbangkan setengahnya, itu seperduanya, jadi 4.000 dirham kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki 8.000 dirham, lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah. Nah, adapun sahabat Utsman bin Affan itu membawa 1.000 unta untuk diinfakkan, 1.000. Jadi bukan 1, 2, tapi 1.000 unta untuk diinfakkan. Sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika berinfak itu luar biasa banyaknya dan tidak menimbang-nimbang apa yang mereka punya, mereka sedekahkan, mereka infakkan tanpa pikir panjang. Nah, sikap kedermawanan kedua sahabat tersebut disambut baik oleh Rasulullah, sehingga lalu turunlah ayat ini sebagai asbab nuzulnya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ila akhirih. Tafsir ayat, masalun, menurut Profesor Quraisyihab, kata itu merupakan bentuk penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang dengan ikhlas bersedekah akan dibalas berlipat ganda dan menuai pahala yang besar. Ingat, tadi pahalanya berapa? Dari 1 biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Berarti 100 kali 7 artinya 700 kali lipat. Itu pahala yang kita dapat, luar biasa kan? Gitu. Nah, Allahu yudha'ifu liman yasha, karunia Allah itu maha luas dan sangat banyak, bahkan lebih banyak dari makhluknya. Dan Dia, yakni Allah, maha mengetahui siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkannya. Semoga kita semua menjadi bagian dari makhluk Allah yang berhak mendapatkan rezeki Allah yang berlipat ganda tadi. Amin Allahumma amin.
Adapun analisis Quran surah Al-Baqarah ayat 261, yang pertama, berinfaklah dengan ikhlas ya. Infak itu harus ikhlas. Yang kedua, perumpamaan bersedekah dengan sebutir biji tanaman yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Ini yang saya bilang tadi 700 kali lipat. Dan yang ketiga, dorongan agar gemar berinfak dan bersedekah dalam kondisi apapun. Jadi infak itu jangan nunggu kita kaya. Kita punya berapa infak. Di sekolah kita sudah dilatih setiap hari Jumat kita berinfak terbaik kalian. Kalau kita benar-benar tidak mampu, berikan infak dengan tersenyum, infak dengan doa, ya, dengan ibadah-ibadah mendoakan orang lain itu juga bagian dari infak. Nah, adapun syarat mendemarkan harta, menginfakkan harta agar memperoleh pahala itu ada dua. Yang pertama, tidak menyebut-nyebut harta yang telah didermakan kepada orang lain. Jadi, tidak perlu kita menyebut, ini loh saya infak sekian sekian sekian, karena apa? Tujuannya untuk dapat pujian manusia gitu. Nah, itu tidak dapat pahala. Dan yang kedua, tidak menyakiti orang yang menerima. Contoh, ini di sini ada sebuah kisah. Ahmad memberi bantuan sejumlah uang kepada Badrun yang keadaan ekonominya kurang mampu. Pada suatu hari, Ahmad memerlukan bantuan tenaga Badrun, tetapi Badrun tidak dapat membantu karena pada saat itu sudah ada janji untuk membantu seseorang yang lain. Nah, karena Badrun tidak dapat membantu, Ahmad mengolok-ngoloknya sambil mengungkit-ungkit bantuan yang dahulu pernah ia berikan. Perbuatan seperti ini akan menghapus pahala derma, pahala infak, dan menyakitkan hati penerimanya. Jadi, dulu kalau kita sudah berinfak, tidak kemudian besok kalau kita meminta bantuan kepada orang yang kita infaki, dia tidak bisa, terus kita tidak lantas kemudian mengolok-olok, saya dulu sudah bantu kamu, masa kamu tidak bantu saya? Tidak seperti itu. Itu artinya kita tidak ikhlas ya, dan itu bisa menggugurkan pahala yang sudah kita dapat. Sekarang pada penghujung dari materi, yakni keterkaitan kandungan dari Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 pada pertemuan yang sebelumnya, dan Quran surah Al-Baqarah 254 dan 261. Terkaitannya itu apa saja? Yang pertama, dari ketiga bahasan ini, Al-Fajr dan Al-Baqarah itu Al-Fajr ayat 15-18, Al-Baqarah 24 dan 261. Itu yang pertama, di situ dijelaskan bahwa Allah selalu memberi rezeki kepada manusia dan kadar rezeki setiap manusia berbeda-beda. Hanya yang menentukan siapa ya? Allah. Itu hendaklah setiap manusia meskipun kita berbeda-beda tetap bersyukur dan memanfaatkan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemuliaan dan kehinaan adalah semata ujian. Adakah seseorang akan tetap berada di jalan Allah? Jadi Allah itu selalu menguji kita. Ketika kita diberi rezeki yang banyak, apakah kita bersyukur? Ketika diberi rezeki yang sedikit, apakah kita bersabar? Itu dilihat oleh Allah. Yang ketiga, adanya penekanan untuk mengeluarkan harta atau rezeki kepada anak yatim dan fakir miskin dalam bentuk makanan. Dan yang keempat, apabila tidak mampu bersedekah makanan, bisa diganti dengan anjuran, ajakan, motivasi kepada orang lain, serta turut serta dalam kegiatan amal. Nah, tata caranya seperti apa ketika kita mendapat rezeki dari Allah? Yang pertama, bersyukur dengan memuji Allah. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasanya Allah itu memberikan rezeki yang begitu banyak. Ya, itu caranya. Yang kedua, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Memanfaatkan semua nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya dengan sebaik mungkin. Kita infakkan ketika kita punya rezeki. Ya, ketika sedikit pun kita tetap berinfak dengan sebisanya. Bahkan senyum pun itu bagian dari sedekah. Yang ketiga, berinfak di jalan Allah, jangan di jalan orang-orang yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Yang keempat, mengajak orang lain untuk berbagi kepada orang-orang miskin dan berusaha memuliakan anak yatim.